Ini pertanyaan terkait dengan brosur. Iya, mangga. Istri paman telah beberapa kali saya pergoi telepon-teleponan dengan besannya, dan saya juga mengetahui kalau mereka selingkuh. Apa jika memberitahukan kepada paman saya, termasuk ikut campur urusan rumah tangga orang, dan apa yang harus saya lakukan terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Ya tidak, ya memang harus panjenengan beritahu. Ya, istri paman panjenengan ngapusi selintutan. Nah, paman tidak tahu. Kan tidak mungkin istrinya terang-terangan di depan pamannya melakukan perselingkuhan. Biasanya sembunyi-sembunyi. Pisan rakonangan, pindu rakonangan, ketiga tidak ketahuan, sehingga merasa aman. Merasa aman dari murka Allah, dari azab Allah. Padahal Allah itu masih memberikan waktu. Kalau ada hambanya yang berbuat maksiat, tidak langsung oleh Allah, tidak langsung diadab. Allah masih ulur, masih tunda, agar hambanya itu mau berpikir dengan jernih. Akan terus dalam kemaksiatannya atau berhenti tobat kembali kepada Allah dengan tobatan nasuha. Itu janji Allah. Ya, orang yang selingkuh sembunyi-sembunyi itu biasanya tidak langsung konangan. Baru sekali itu kok konangan, itu biasanya tidak. Sekali enggak konangan, 2 kali, 3 kali. Kalau sampai mata manusia sudah terbelalak, konangan itu biasanya dilakukan lebih dari sekali, 2 kali. Kalau sekali itu belum konangan, belum dibuka oleh Allah. Allah masih tunda, masih diberi kesempatan untuk berpikir. Walau yu'akhidullahu nasa bidzulmihim, coba diingat kembali An-Nahl 61. Walau yu'akhidullahu nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Surat An-Nahl surat 16 ayat 61. Walau yu'akhidullahu nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Ya, jika manusia itu berbuat maksiat langsung dihukum oleh Allah, niscaya sudah tidak ada yang hidup di muka bumi ini, semua sudah binasa. Kita pun sudah tidak hidup. Mengapa? Karena kita juga sudah sering berbuat maksiat, bukan hanya sekali 2 kali, sering berbuat maksiat. Andai kata Allah hukum sekali saja seorang hamba berbuat maksiat langsung dimatikan oleh Allah, tidak diberi kesempatan, tidak ditunda oleh Allah azabnya, tidak diberi waktu untuk berpikir kemudian untuk bertobat atau terus bermaksiat, niscaya manusia pun sudah tidak ada yang hidup, mati semua sudah. Karena manusia ini selain Nabi itu tempat salah dan dosa. Mungkin sudah tidak terhitung berapa banyak maksiat yang kita lakukan. Namun Allah masih beri waktu. Walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Allah tangguhkan sampai batas waktu tertentu. Kalau nanti batas waktu itu sudah tiba,
maka tidak akan diakhirkan, tidak akan dimajukan oleh Allah. Pas. Nah, ini istri paman selingkuh berulang kali dengan besan. Dengan besan. Awalnya mesti jenengan tidak tahu. Awalnya tidak tahu. Oleh Allah sebetulnya itu masih diberi waktu. Ayo terus no, apa-apa balik, berhenti tobat. Ternyata milih terus. Asik. Sudah dipertuhankan oleh hawa nafsu. Sehingga milih terus. Walah ngene ya ora konangan kok. Ora enek sapa-sapa sing ngerti, tidak ada satupun manusia yang tahu. Dia lupa bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Kalau nanti waktunya sudah tiba, ya, maka itu tidak bisa dielakkan azab Allah. Nah, ini mulai dibuka oleh Allah, panjenengan tahu. Ini biasanya sudah berulang kali terjadi. Hijik ngeyel, dibuka pintu-pintu kemaksiatan oleh Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Hamba Allah yang ngeyel dalam kemaksiatan itu oleh Allah justru akan semakin dibukakan pintu kemaksiatan lebar-lebar. Bukan hanya satu pintu, tapi abwabun. Abwab itu jamak dari babun, babani, abwabun. Berarti oleh Allah pintu-pintu kemaksiatan yang tampak menyenangkan, yang datangnya dari berbagai arah, akan Allah buka lebar-lebar. Biar orang tersebut semakin kenyang dalam dosanya, semakin kenyang dalam perbuatan maksiatnya. Namun ingat, falamma farihu, ketika dia berbahagia, bersenang-senang dengan kemaksiatannya, rumongsone ora nek wong ngerti, rumongsone maksiat terus tapi tidak sakit-sakitnya. Maksiat terus ternyata dilancarkan, ya, rezekinya dia selalu berkecukupan, dapat uang dari berbagai arah, mudah, istidrot tanpa sadar, tidak pernah sakit, sakitnya paling mung ringan, uangnya ada terus, tidak konangan siapapun. Pintu-pintu kemaksiatan dibuka lebar oleh Allah. Namun saat sedang bersenang-senang dengan kemaksiatannya, akhadnahum baghtah, maka kami, yaitu Allah, akan azab mereka. Setelah dibuka pintu-pintu kemaksiatan lebar-lebar, saat orang itu senang-senang, tiba-tiba datang azab Allah secara tiba-tiba dan mendadak. Baghtah, baghtah itu secepat kilat, bahkan kecepatannya lebih cepat daripada kedipan mata. Itu arti dari baghtah. Jadi baghtah itu secepat kilat, cepatnya melebihi cepatnya kita berkedip. Nah, ketika itu datang, faidahum mublisun, orang itu hanya berdiam, berputus asa, sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Pintu tobat sudah ditutup rapat. Pintu kemaksiatan dibuka lebar, datang azab, pintu tobat ditutup rapat-rapat. Nah, ini saudara ngonangi. Kira-kira yang punya kehendak saudara untuk tahu siapa? Apakah saudara sendiri? Tentu tidak. Allah yang menghendaki saudara untuk tahu. Berarti Allah titipkan itu saudara untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka jangan diam. Pertama, tegur istri paman.
Ingatkan istri paman akan ancaman-ancaman Allah dan Rasul. Kalau ini menurut hukum Islam sudah dirajam, karena muhsan ini sudah menikah. Karena negeri kita tidak berlaku hukum Islam, ya, maka ingatkan istrinya paman. Nah ini kalau warga MTA, kata yang panjenengan tanyakan ini adalah warga ngaji di MTA, maka harus keluar dari MTA dan kita asingkan, kita boikot, kita kucilkan, ojo disopo aruh sampai dia bertobat. Itu sanksi sosial di majelis ini. Kalau ini istri pamanmu ini warga MTA, maka dia dikeluarkan dari MTA dan diasingkan dalam arti diboikot. Warga MTA jangan ada yang sopo aruh sampai dia benar-benar bertobat. Kita tidak benci pada orangnya, namun benci pada perbuatannya. Mengapa? Karena Allah dan Rasul saja benci pada perbuatan seperti itu. Apalagi kita, tentu kalau Allah dan Rasul benci pada satu perbuatan, kita sebagai hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad juga benci dengan perbuatan tersebut. Bahkan dalam hadisnya yang dibacakan tadi, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum adzabun alim. Yang pertama, syaikhun zanin. 3 golongan. Pada hari kiamat Allah tidak sudi berbicara kepadanya. Allah tidak sudi mensucikan dirinya. Allah juga tidak sudi melihat kepadanya. Karena Allah nggak sudi berbicara, nggak sudi mensucikan, nggak sudi melihat, maka baginya azab yang pedih, siksa yang pedih. Yang pertama, syaikhun zanin, ya. Seorang yang sudah lanjut usia kok berzina. Oh ini istrinya masih muda. Baik, kalau istrinya masih muda, hadis pertama dari Abdullah bin Mas'ud saat bertanya kepada Nabi, ayyudzanbi a'dhamu indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Nabi kita menjawab, pertama adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan Allah sekutu sedang Allah itu menciptakanmu. Kemudian yang kedua, dosa paling besar di sisi Allah yang kedua adalah selain menyekutukan Allah, antaktula waladaka makhafata ayyat'ama ma'aka. Kamu membunuh anakmu karena takut tidak sanggup memberi makan, takut anakmu ikut makan bersamamu dan kamu tidak sanggup memberi nafkah, lantas anakmu kamu bunuh. Itu dosa paling besar di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, antuzania halilata jarika. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Oh ini bukan istri ya. Ini justru istrinya yang berzina dengan besannya. Karena yang bertanya laki-laki, maka dijawab kamu berzina dengan istri tetanggamu. Nah ini dengan besannya. Ini dosa paling besar di sisi Allah. Allah berkehendak panjenengan ngerti apa yang dilakukan istri paman. Ini berarti Allah juga menguji panjenengan, wani apa ora, untuk memberikan tegur sapa amar ma'ruf nahi mungkar pada istri paman tadi, wani apa ora. Memunculkan yang hak, meluruskan yang batil, itu berani apa tidak? Nek mung meneng wae, mencegah yo ndak bisa, menasehati yo pekewuh, berarti tidak lulus ini. Ya, terus panjenengan apa yang dilakukan? Tegur itu istri pamannya, diminta untuk bertobat. Kalau tidak bisa, nah, kemudian beritahukan kepada suaminya.
dengan bukti-bukti, jangan hanya qila wa qala, jangan hanya katanya dan katanya. Karena kalau hanya katanya dan katanya tanpa bukti, bisa-bisa jenengan termasuk memfitnah seseorang berbuat zina. Hukumannya orang yang memfitnah orang lain berbuat zina padahal tidak dilakukan, dan ketika menuduh tidak bisa mendatangkan saksi, hukumannya dera 80 kali, dan persaksiannya selama-lamanya tidak bisa diterima. Maka tegur dulu sebelum ada bukti. Setelah ada bukti, maka sampaikan kepada pamannya. Sampaikan kepada pamannya. Ini saking hati-hatinya Islam dalam menjaga muamalah, saking perhatiannya Islam. Orang yang mengatakan seseorang berzina itu harus ada buktinya. Kalau sampai tidak ada bukti, hati-hati. Nah, nanti kalau istrinya paman itu mengaku, ya berarti pengakuan istrinya itu bisa menjadi bukti. Nggak diminta untuk tobat. Kalau memang panjenengan tidak bisa mencegah, tidak bisa menasihati, tidak bisa, langkahnya bagaimana? Beritahu kepada suaminya, beritahu pada paman panjenengan, biar paman nanti yang ngurusi istrinya. Ya, namun jangan diam membisu tanpa melakukan apapun. Maksudnya diam membisu itu berarti wis karepmu wong dudu urusanku, padahal itu istri dari paman panjenengan. Tegur, nasihati, suruh berhenti, tobat pada Allah, tobatan nasuha. Kalau memang tidak mau, masih terus dilakukan, ya sudah. Kewajiban jenengan sudah gugur di hadapan Allah. Sudah memberikan nasihat, sudah meluruskan, sudah berusaha mencegah, mengajak istri paman untuk bertobat, sudah al-amru mufawwad ilallah. Urusannya serahkan kepada Allah. Ya. Kalau memang tidak mau bertobat, beritahukan pada pamannya. Beritahukan biar nanti paman ben ora diopas apusi wae. Samping itu nanti biar paman yang ngurusi istrinya. Ini luar biasa ini. Seorang istri selingkuh dengan besannya sendiri. Ya, ini luar biasa. Kenapa kok bisa begini? Karena hawa nafsu. Hawa nafsu sudah dipertuhankan. Maka kalau seseorang sudah mempertuhankan hawa nafsu, jangankan suaminya, jangankan paman jenengan, Allah pun dilupakan, apalagi hanya suaminya. Begitu pula kalau hawa nafsu sudah berkuasa, jangankan istrinya, Allah pun juga sudah dilupakan. Coba diingat itu saat Quran surah Al-Jasiyah ayat 23 atau berapa itu. Bagaimana keadaan orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Surat Al-Jasiyah surat 45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadzakkarun. Satu ayat lagi. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma muhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Ya toh? Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi khishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ya. Jadi kita, ini pelajaran berharga dari Allah untuk kita, bahwa bagaimana keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sehingga Allah sudah dilupakan. Jangankan hanya suami, hanya istri, ini dalam konteks pertanyaan tadi. Jangankan hanya suaminya, Allah pun dilupakan, karena yang diperturutkan adalah hawa nafsunya. Penaira sepiro, sengsara selama-lamanya. Ya, kalau Allah saja dilupakan, apalagi hanya suaminya. Kalau sudah melupakan Allah, maka Allah pun akan melupakan. Pendengarannya dikunci mati, hatinya dikunci mati, penglihatannya tertutup sehingga seolah-olah tidak bisa melihat kebenaran, tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan Allah yang mengunci pendengaran, hati, dan penglihatan orang tersebut, karena orang tersebut sendirilah yang sudah mengunci mati pendengaran, penglihatan, dan hatinya dengan mempertuhankan hawa nafsunya, sehingga apa yang menjadi aturan Allah, aturan Rasul sudah tidak digubris. Maka hatinya dia kunci sendiri, penglihatannya dia kunci sendiri, ya, dia tutup sendiri pendengarannya. Ayat-ayat Allah diterangkan, hadis-hadis Nabi dijelaskan, dia mendengar namun tidak bisa paham, karena hatinya sudah terkunci. Yang didengar hanya untaian, susunan dari huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat. Telinganya dengar, namun dia tidak bisa paham, jauh dari petunjuk. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberi petunjuk setelah Allah sesatkan? Allah sesatkan itu berarti Allah tinggal mengiyakan. Bukan Allah, oh fulan sesat. Bukan Allah menghendaki, oh fulan ini dapat petunjuk, fulan sesat. Bukan begitu. Kalau hambanya memilih kesesatan, berarti Allah tinggal mengiyakan. Allah tinggal mengiyakan jalan yang dipilih oleh hambanya. Man sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Silahkan dipilih, mau iman mau kafir silahkan dipilih. Allah tinggal mengiyakan. Kalau milih jalan sesat, maka siapa yang bisa memberi petunjuk selain daripada Allah? Afala tadhakkarun, tidakkah kamu bisa mengambil pelajaran? Ya, orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu tanpa sadar, dia menganggap bahwa kehidupan ya hanya di dunia ini. Qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan ya hanya di dunia ini. Maka kalau hawa nafsu menginginkan seperti ini, harus segera saya turuti hawa nafsu itu. Karena seneng-senengi ya mung ning donya. Sedangkan untuk bersenang-senang harus mengikuti keinginan hawa nafsu. Nek pengen seneng, ya harus menuruti hawa nafsu. Karena uripku ya mung donya ini, maka yang namanya kesenangan hanya di dunia. Ora enek kehidupan sesudah di dunia. Ini keyakinan orang-orang yang dipertuhankan oleh hawa nafsunya. Sehingga orang mikir bahwa apa yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di kehidupan yang abadi nanti, kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Mereka tidak yakin
Ya, pokoknya seneng-seneng saat ini, selingkuh, zina dan lain sebagainya, cara-cara haram ditempuh semua untuk memenuhi kesenangan hawa nafsunya. Lupa bahwa nanti setelah kematian, setelah dunia ini selesai akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu lupa karena mereka yakin nek dunyane iki wis rampung ya rampung, karena yang bisa membinasakan kita hanya masa. Tidak ada yang bisa membinasakan kita kecuali masa. Nah, kalau sudah selesai dibinasakan oleh masa, maka tidak akan dibangkitkan. Ya sudah, selesai. Mumpung durung mati, ayo seneng-seneng, turuti hawa nafsu. Itu hanya dzon mereka, perkiraan mereka bahwa di sana tidak ada pembalasan yang setimpal dari Allah. Maka terus hidupnya mengikuti hawa nafsu. Ya, kalau Allah sudah dilupakan, apalagi suami tadi. Nah, ini tanda kerusakan umat, kerusakan zaman ya seperti ini. Dan kita sudah bisa menyaksikan. Bahwa saat ini zaman telah rusak karena akhlak sudah tergerus, hawa nafsu sudah diperturutkan. Kata Nabi kita, salah satu atau beberapa di antara tanda rusaknya zaman, idza ra'aita syuhan muta'an, jika kamu melihat kebakilan ditaati, wa hawan muttaba'an, hawa nafsu diperturutkan, wa dunya mu'sarotan, dunia sudah mewarnai kehidupan manusia sehingga melupakan kehidupan akhiratnya. Fa ya'jaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi, setiap individu merasa menjadi orang yang paling benar dengan pendapatnya. Kalau orang yang punya pendapat lain dianggap sesat, dianggap salah, menyimpang dan lain sebagainya. Sampai kapanpun yang paling benar adalah pendapatku sendiri. Jadi masing-masing individu sudah bergudul merasa paling benar dengan pendapatnya, apa yang keluar dari dirinya. Kalau itu sudah terlihat terjadi, maka pesan Nabi, fa'alaika, yakni binafsika, jaga dirimu. Cara menjaganya, wada'ankal awamma, tinggalkan umumnya orang. Dan saat ini kita sudah bisa menyaksikan semua ciri yang Nabi tunjukkan tadi sudah ada. Banyak orang bakhil, enggan untuk infak fisabilillah, hawa nafsu sudah dipertuhankan, kemudian orang sudah merasa paling benar sendiri sehingga tidak bisa melihat kebenaran dari orang lain. Terlebih lagi orang tersebut punya kekayaan, punya pangkat, jabatan dan lain sebagainya, sehingga selalu merasa paling benar sendiri. Nah, ini semua zaman ciri-ciri ini sudah ada, maka jaga dirimu dengan cara tinggalkan keumuman orang. Ya, itulah rusaknya zaman. Orang Islam ngakunya Islam, kesana kemari berzina, berselingkuh, tidak takut dengan ancaman Allah tentang neraka. Kalau Allah saja sudah tidak ditakuti, apalagi hanya manusia. Ya mesti pamannya diupas sapusi terus. Dia saja hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Dia kan hendak menipu Allah, dikirone berduaan sendiri dalam satu ruangan, dikirone Allah tidak tahu. Kan hendak menipu Allah, tapi Allah balas tipu dayanya. Ya, maka langkah yang diambil, luruskan itu, diluruskan, kemudian dinasihati, diminta untuk bertobat, beritahu pamannya dengan bukti-bukti. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?